saya Helda Dea Amanda dengan NIM 125210124 dari Prodi Teknik Sipil Kordi. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan gambar teknik dari tahap 1 sampai tahap 5 dengan luas tanah 12 x 16 meter dan luas bangunan 120 meter persegi pada tipe A. Yang pertama saya akan memperlihatkan denah lantai 1 dengan ketentuan ruangan yang terdapat 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 ruang ibadah. Tetapi saya juga menambahkan ruang dapur karena dapur adalah ruangan yang penting. Cara membuat tangga yaitu dengan rumus tinggi bangunan dibagi tinggi tangga dikurang 1. Yang kedua adalah lantai 2 dengan ketentuan ruangan terdapat 1 kamar utama, 1 kamar tidur, 1 ruang kerja, dan 1 kamar mandi. Yang ketiga adalah atap, dan yang keempat adalah sitepan. Lalu selanjutnya pada tahap 2 yaitu tampak depan, tampak belakang, tampak kiri, dan tampak kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada tahap 3 yaitu potongan. Potongan adalah gambar yang menunjukkan bagian dalam suatu objek setelah objek tersebut dipotong oleh bidang imajiner. Tujuannya adalah memperlihatkan detail bagian dalam yang tidak terlihat dari tampak luar, seperti tampak depan atau tampak atas. Contohnya, jika menggambar bangunan, gambar potongan akan memperlihatkan ruang dalam, ketebalan dinding, tinggi lantai, dan struktur atap. Fungsi dari gambar potongan yaitu untuk menjelaskan konstruksi bagian dalam suatu objek, memudahkan memahami hubungan antar komponen, misalnya antara lantai dan dinding, dan menunjukkan material, ukuran, dan detail struktural. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada tahap 4, yaitu denah, detail tangga, dan plat lantai. Pada bagian detail tangga berfungsi sebagai jalur untuk menghubungkan lantai 1 dengan lantai di atasnya, dan memungkinkan orang untuk naik dan turun. Tangga harus dirancang agar mudah ditemukan dan tidak mengganggu aktivitas penghuni lain. Bagian-bagian utama tangga adalah pondasi, plat tangga, anak tangga, dan pagar tangga. Ukuran dan bentuk tangga harus dirancang dengan baik agar memudahkan orang untuk naik dan turun. Bordes tangga adalah tempat dasar di antara anak-anak tangga sebagai tempat beristirahat sejenak. Biasanya bordes dipasang pada bagian sudut tempat peralihan arah tangga yang berbelok. Yang kedua adalah detail plat lantai. Plat lantai terbuat dari beton atau baja dengan ketebalan yang disesuaikan, serta diperkuat dengan tulangan untuk meningkatkan kekuatan dan kekakuan bangunan. Selain memperkuat struktur, plat lantai juga berperan sebagai peredam suara dan tempat instalasi kabel listrik. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pada tahap 5 yaitu denah dan detail potongan slof, kolom, ring balok, dan pondasi. Yang pertama adalah slof. Slof adalah balok beton bertulang yang dipasang secara horizontal di atas pondasi untuk mendistribusikan beban dari dinding dan kolom secara merata ke pondasi. Yang kedua adalah kolom. Terdapat 2 jenis kolom. Yang pertama kolom struktur atau kolom utama. Fungsi utamanya untuk menanggung seluruh beban vertikal dan menyalurkannya ke slof atau pondasi. Yang kedua kolom praktis. Fungsinya untuk mengikat pasangan dinding dan meredam tegangan, sehingga mencegah dinding retak akibat gaya horizontal.
Yang ketiga adalah ring balok. Ring balok adalah balok beton bertulang yang terletak secara horizontal di bagian atas dinding bangunan untuk mengikat kolom, meratakan beban dari struktur di atasnya seperti atap atau lantai, dan menyalurkan beban tersebut ke kolom di bawahnya. Yang keempat adalah pondasi. Pondasi adalah bagian struktur paling bawah dari sebuah bangunan yang memiliki peran sangat penting dalam mendistribusikan beban dari atas ke tanah dasar. Pondasi menjadi titik tumpu utama yang menyalurkan seluruh gaya dari struktur bangunan, baik gaya vertikal maupun horizontal, agar bangunan dapat berdiri dengan stabil dan tidak mengalami pergeseran atau keretakan.